Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Meskipun dalam berbagai survei terlihat Ganjar itu berada di bawah, bahkan di bawah Anies, ya, meskipun ada yang mengatakan bahwa Ganjar itu tidak akan mencapai 2 putaran, bahkan akan tumbang. Ya, inilah yang memicu para pendukung dan relawan dari Ganjar semakin semangat untuk berjuang, semakin militan untuk memenangkan Ganjar Pranowo. Kemudian ada berita terbaru, ada Pak Prabowo yang jalan-jalan, kemudian namanya apa ya, belusukan, mungkin ingin memposisikan dirinya seperti Pak Jokowi. Kali ini berada di sebuah gang sempit di desa di daerah Cilincing, teman-teman. Tiba-tiba Pak Prabowo masuk ke gang tersebut. Nanti kita lihat videonya, teman-teman. Ya, kemudian muncul hashtag perlawanan mungkin ya ini, teman-teman. Di Twitter kemarin trending juga, namanya tagar hashtag asal bukan Prabowo. Kalau 2 putaran, ya kecil kemungkinan Mas Ganjar masuk putaran 2. Kalau 2 putaran. Karena kan kita melihat tren turun. Dan tren turunnya belum berhenti. Ada dikit lagi nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimat Kabupaten Majalengka mendukung dan mendoakan mudah-mudahan Bapak Ganjar Mahfud menjadi Presiden Republik Indonesia 2024. Menang, menang, menang. Oh, Taiwan. Orang Madura, Jawa Timur, yang sekarang masih menjabat sebagai Menko Polhukam, insya Allah akan memenangkan menjadi Wakil Presiden Indonesia pada tahun 2024. Pendukungnya Pak Ganjar. Itu. Berarti jarak Mas Ganjar dengan kekuasaan udah Sangat jauh dong. sangat jauh dong sekarang, Mas. Kalau tadi pakai tesis Semakin jauh. lebih dari 3. Semakin jauh. Karena buktinya di banyak tempat, contoh misalnya ketika kemarin media Tempo menyampaikan ada salah satu desa yang kemudian kepala desanya dipanggil untuk tidak terlalu kenceng ke Ganjar Mahfud, terutama ke Pak Mahfud, karena Pak Mahfud orang Madura, jangan pula kemudian Pak Mahfud memiliki ruang cukup besar di Madura gitu ya. Hari ini Tempo kan dilaporkan oleh kepala desa tersebut, siapa namanya, Muhwijan atau siapa begitu ya. Dan sekarang terinformasi bahwa semua di situ tuh adalah bentuk-bentuk yang bukan merupakan realitas. Artinya ini sebenarnya sudah tali temali kebohongan yang disuguhkan kepada publik. Yang dipanggil bilang ngaku nggak dipanggil kan gitu. Yang memanggil juga membantah adanya pemanggilan gitu. Tetapi ketika saya membaca laporan majalah Tempo, seharusnya Pak Mahfud ada sebuah acara yang diinisiasi oleh Asosiasi Kepala Desa di Bangkalan. Kemudian tidak terjadi karena kepala desa ini dipanggil oleh aparat penegak hukum atas Dumas, ya, pengaduan masyarakat bahwa ada penyelewengan penyelewengan alokasi dana desa. Maka kemudian si kepala desa ini membatalkan acara yang semestinya digelar untuk Pak Mahfud 2 hari kemudian. Jadi 2 hari sebelumnya dia tiba-tiba batalkan, padahal semua sudah tersetting. Nah, hal-hal yang seperti ini akan berlanjut. Bahkan tadi malam saya mendapat laporan bukan hanya kepala desa yang ada masalah di alokasi dana desanya, kepala desa yang warganya ada tidak bayar pajak itu dipanggil untuk melakukan klarifikasi. Yang nggak bayar itu warganya, yang dipanggil kepala desanya. Jadi saya cuma ingin mengatakan bahwa hal-hal seperti ini akan kita banyak saksikan. Tidak selalu berujung kepada proses material dalam persoalan hukum, tetapi kan sudah cukup menggentarkan. Nah, yang gentar-gentar ini yang tadinya memiliki spontanitas untuk membantu pasti akan kendur. Paling tidak dia tidak kencang sebelumnya. Dan kita lihat bahwa model-model dalam tanda petik serangan politik seperti ini itu dominan kepada pasangan Ganjar Mahfud. Kenapa? Karena memang intimidasi begitu sebelumnya, desain dari putaran pertama ini kalau bisa 1 putaran. Kalau tidak bisa, Ganjar harus tidak boleh lolos. Kenapa? Karena secara politik kalau Ganjar lolos, otomatis pendukung Anies ini lebih besar kemungkinan akan ke Ganjar. Kenapa? Karena pendukung Anies ini oposan agamis. Pendukung Ganjar ini oposan nasionalis. Jadi ketika kemudian nantinya mereka salah satu tidak lolos, satu sama lain akan disatukan dengan bahasa oposisi. Bahwa mereka tidak setuju dengan praktek-praktek kekuasaan yang sedang dijalankan di pasangan calon lain. Jadi ini yang dihitung oleh penguasa, jangan sampai terjadi konstruksi itu. Maka menjadi logis ketika Pak Jokowi hari ini nempel atau selalu menabali kemanapun Mas Ganjar pergi. Ke Lampung disusul ke Lampung, ke Pontianak susul ke Pontianak, ke Papua ditabali sepak bola, ke NTT dituruni ke NTT. Jadi masuk akal ya. Kemarin Pak Prabowo ngomong soal pupuk, menyoal kelangkaan pupuk semasa Mas Ganjar menjadi gubernur, disusuli pembagian pupuk keesokan harinya oleh Pak Jokowi. Jadi kelihatan sekali memang desainnya itu ke
pasangan Ganjar Mahfud. Orang boleh mengatakan jangan baperan. Ini bukan soal baper. Sampai hari ini yang dihajar di lapangan itu spanduk kita, baliho kita, dan juga pendukung-pendukung kita. Jadi ini bukan baperan, karena fenomena itu muncul terus dan kita kan sebagai tim pemenangan nasional kan dapat terus laporan-laporan dari daerah ini. Dan itu yang akan semakin kencang manakala nanti surveinya tidak turun-turun juga, atau Prabowo tidak naik-naik juga, gitu. Nah, ini yang saya pikir ya disayangkan oleh banyak aktivis pro demokrasi tentunya, apalagi yang bergelimang keringat, air mata dan darah di tahun 98 karena apa yang menjadi cita-cita hari ini kemudian cita-cita reformasi tentang praktik penyelenggaraan negara di mana negara tidak lagi dominan di dalam mengendalikan politik kekuasaan di Indonesia itu ternyata hari ini bukan hanya sekedar tumbuh tetapi subur. Nah, ini yang akan kita hadapi. Bunda mau pilih presiden siapa? Ya jelas laki-laki gagah perkasa. Jangan sampai pilih presiden yang gemoy. Ya, tugasnya gimana barangnya aja gemoy, goyang-goyang kayak cewek. Presiden saya ini Ganjar Mahfud, 1 putaran menang. Salam pagi sahabat TikTok. Menjelang akhir tahun 2023 dan juga semakin dekatnya pemilihan presiden dan wakil presiden tanggal 14 Februari 2024, muncul satu gelombang dahsyat, gelombang besar demokrasi yang memiliki hashtag asal bukan Prabowo Subianto. Ini adalah merupakan satu kesadaran kolektif anak bangsa yang gelombangnya begitu besar dan bisa menyapu apa saja dengan hashtag asal bukan Prabowo Subianto. Menurut kemarin saya trending ya kenapa di bisa Twitter terjadi? Setidaknya ada 3 hal yang memicunya. Yang pertama adalah dipertontonkannya ketidakadilan oleh penguasa dan juga yang berkorelasi dengan 02 Prabowo Subianto dan Gibran. Jika yang dilaporkan adalah pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh 02, maka aparat barangkali dan juga Bawaslu dan juga penguasa akan tutup mata dan sangat lambat untuk melakukan memproses laporan-laporan yang diadukan oleh 01 dan 03. Namun sebaliknya, jika laporan yang dilakukan oleh 02 terhadap 01 dan 03 itu, maka aparat begitu bergerak cepat, termasuk Bawaslu dan lain-lain. Yang kedua adalah dipertontonkannya juga ketidakadilan, termasuk mengangkat berbagai kasus-kasus yang barangkali berhubungan dengan paslon 01 dan 03. Walaupun kasus itu sudah demikian lama, tapi diangkat pada saat ini. Contoh misalnya katakan kasus Harun Masiku yang kembali dianggap menjadi sangat prioritas untuk dituntaskan di dalam mendekati pemilihan presiden dan wakil presiden. Walaupun itu sudah merupakan kasus lama. Dan yang teranyar adalah kasus yang dianggap penggelapan pajak oleh seorang relawan 01. Walaupun nilainya sebenarnya dianggap kecil bagi pajak, yaitu 1 miliar. Dibanding dengan begitu banyaknya kasus-kasus lain penggelapan pajak yang harusnya menjadi super prioritas dari penegak hukum. Yang kedua adalah semakin kelihatannya arogansi dari 02 dan pengusung 02 ataupun simpatisan ataupun para tim pemenangan dari 02 yang terus mengkampanyekan 1 putaran. Padahal secara logika dan angka-angka statistik tidak memungkinkan untuk 1 putaran. Yang ketiga adalah statement-statement dari para pendukung 02. Katakan saja blunder atau kesalahan fatal dari Fahri Hamzah yang mengajak masyarakat untuk melakukan aklamasi 1 suara untuk Prabowo Subianto dan Gibran. Dan hal ini dilawan oleh kesadaran kolektif masyarakat akan pentingnya demokrasi yang tidak diisi dengan KKN dinasti. Maka kesadaran kolektif masyarakat justru memunculkan hashtag yang terbalik dengan apa yang dikatakan Fahri Hamzah, yaitu aklamasi asal bukan Prabowo Subianto. Ini menjadi sangat menarik dan saya yakin gelombang dahsyat kesadaran kolektif anak bangsa ini pasti bisa melindas apa saja dengan hashtag asal bukan Prabowo Subianto. Selamat berpesta demokrasi. Kita saksikan 14 Februari 2024. Ya. Gue lagi isi bensin nih. Waktu gue cuma dikit nih. Gue cuma mau bilang gini ya. Banyak orang yang bilang gue nggak milih Ganjar karena ada Megawati di belakangnya. Gue bilang, ya lah partainya kan PDIP, ada Megawati di belakangnya. Nah dulu waktu lu milih Jokowi, 2 kali lu berturut-turut milih Jokowi, kan ada Megawati di belakangnya. Nah lu tetap pilih Jokowi, sekarang ada Ganjar, ada Megawati di belakangnya katanya. Jadi nggak milih. Ya lu nggak milih sih nggak apa-apa, cuman jangan bilang ada Megawati di belakangnya. Dan Ibu Mega mah ya emang ketua partai, dan nggak akan turut campur juga. Logika lu kemana gitu loh. Aneh gue mau yang orang-orang kayak gitu tuh. 10 tahun Pak Ganjar di Jawa Tengah, apa Megawati atau Ibu Megawati itu ikut campur?
Lu pikir, pakai otak ini, pikir. Gue cuma nggak habis pikir lu bisa bilang begitu gitu. Aneh kalau buat gue. 2 kali Jokowi lu pilih ada Megawati di dalamnya, di belakangnya malah. Karena lo sakit hati ada kejadian tertentu, maka lo bilang begitu. Atau lo pengen milih yang sono gitu, maka lo bilang begitu. Ya kalau pilih-pilih aja, jangan pakai ada embel-embel ada Ibu Mega di belakangnya. Aneh kata gue mah. Hari ini hari kedua tahun 2024, kita semakin mendekati untuk Pilpres 2024. Kita semua tetap rapatkan barisan, dan juga untuk seluruh para relawan Ganjar Mahfud di seluruh dunia, jangan patah semangat, jangan gentar dengan apa yang kita lihat baru-baru ini, baik tekanan maupun intimidasi kepada seluruh relawan. Tapi kita tunjukkan bahwa kita adalah relawan sejati yang tidak mempunyai kepentingan maupun mengharapkan apapun dari Pak Ganjar Mahfud. Tunjukkan bahwa kita adalah relawan sejati dan bukan relawan kaleng-kaleng. Teman-teman semua yang saat ini kita lihat bagaimana teman-teman kita di darat, meski mengalami tekanan dan juga intimidasi, meski mengalami penganiayaan, kita tidak takut, kita tidak gentar, karena ada Ganjar, ada Mahfud yang selalu memberi kita support dan buat kita semangat terus berjuang. Jangan kita biarkan negeri kita dipimpin oleh orang-orang yang memang sangat suka dengan menekan dan mengintimidasi rakyatnya. Pertahankan apa yang telah diperjuangkan oleh para kaum milenial tahun 98, mahasiswa yang turun ke jalan untuk menjatuhkan sebuah diktator kekuasaan. Apakah itu mau kita berikan kepada mereka lagi? Saya katakan tidak. Mari kita berjuang bersama, bergandengan tangan. Mari kita tunjukkan integritas kita sebagai relawan Ganjar Mahfud yang tidak takut ditekan dan juga diintimidasi. Mari berikan semangat ini kepada teman-teman kita semua sekalian. Mari kita sebarkan kepada teman-teman kita yang saat ini masih bingung dan yang masih juga bimbang. Berikan dukungan kepada Ganjar Mahfud. Untuk pasukan udara yang memang bertempur di udara, saya cuma mengatakan prestasi, visi misi, sebarkan berita hoax, lawan Ganjar Mahfud, menang, menang, menang. Tetap semangat teman-teman. Intinya begini, kalaulah semua masyarakat Indonesia, rakyat Indonesia dalam menentukan pilihannya berpikir secara rasional, tidak dengan emosional. Mari kita melihat setiap rekam jejak dari ketiga capres dan cawapres yang telah tersaji saat ini di KPU. Mari kita buka satu persatu. Kalau saya pribadi telah membuka rekam jejak satu persatu dari ketiga pasangan capres dan cawapres, maka saya pribadi menjatuhkan pilihan kepada Ganjar dan Mahfud. Saya tidak mengenal secara pribadi, dan saya tidak pernah ketemu secara pribadi dengan kedua sosok Ganjar dan Mahfud. Tetapi melalui dari rekam jejak yang ada, rekam jejak digital yang telah tersaji di media, kita bisa melihat, mengamati, dan mencermati. Saya menjatuhkan pilihan kepada Ganjar dan Mahfud. Kenapa? Dengan alasan Ganjar telah pernah menduduki jabatan legislatif 2 periode DPR RI. Beliau menyelesaikan tugasnya dan tidak pernah berhenti atau diberhentikan. Beliau, Ganjar, menyelesaikan tugasnya sesuai dengan periode waktu yang ditentukan oleh undang-undang. Setelah itu, Ganjar menjadi gubernur 2 kali. Gubernur Jawa Tengah 2 kali, 2 periode, dan Ganjar menyelesaikan tugasnya dengan baik sesuai dengan waktu yang ditentukan oleh undang-undang. Tidak pernah diberhentikan sekalipun. Dengan segudang prestasi yang telah dilakukannya di Jawa Tengah. Begitupun dengan Mahfud MD. Mahfud MD pernah menjadi anggota DPR RI bersama Ganjar. Setelah itu, karir Mahfud meningkat. Dia pernah menjadi ketua Mahkamah Konstitusi di Republik ini. Ketua MK ya. Ini Mahfud menjadi Menteri Menko Polhukam. Pada saat ini masih aktif. Beliau telah menduduki 3 posisi, yaitu di legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Pasangan ini merupakan pasangan komplit yang akan bisa membawa negara ini menjadi negara maju dan menjadi Indonesia emas 2045 nanti. Saya yakin dan percaya semoga itu. Ya. Di pasangan Ganjar dan Mahfud adalah pasangan yang sangat sempurna, pasangan yang komplit, dan pasangan yang dibutuhkan oleh negeri. Ke titik lokasi
by name, by address rumahnya. Ancam netizen. Jadi wow, ya pengen deh didatengin sama tim 08-nya Prabowo Subianto. Nanti nyesuguin martabak, nyesuguin pisang goreng, ada juga ubi rebus, ada video lucu nih dari Prabowo. Oh, belusukan ke Cilincing ya. Lu tuh udah tuir, istirahat aja. Biar yang muda yang mimpin Indonesia. Masa di antara ratusan juta rakyat Indonesia gak ada satupun yang cocok jadi presiden? Masa harus elu yang jadi presiden? Tapi bukan anak ingusan juga yang disuruh mimpin Indonesia. Apalagi anak haram hasil dari pembegalan konstitusi. Jangan yang itu juga. Bentar, ternyata video yang kemarin itu cuma syuting. Tapi bukan kata gua. Nih, kata video ini. Ibu Presiden, kamera dulu, kamera itu yang 2 orang tuh, sampai ke rumah saya tuh, ke situ tuh masuk. Oh, syuting. Ada apa sih Om? Enggak, buat syuting katanya Bu. Syuting apa? Buat syuting. Syuting aja katanya gitu. Nggak lama, ajudannya datang sini. Bu Nining, bentar lagi datang ya. Saya mama itu apa sih bentar lagi datang? Nggak lama Pak Prabowo ya. Berarti baru dikasih uang anak kecil tuh, 100. Berapa? 100.000 anak-anak kecil, Pak. Anak-anak sini pada groyok semua. Kasih 100.000 anak-anak kecil. Teddy. Iya Pak Teddy ya. Ambil KTP sama kakak. Buat apa? Gak tahu. Mbak Binsa yang ambil orang abdik kayak pakaian korek-korek. Iya. Minta data gitu. Iya, saya diambil, mama saya diambil, saya diambil. Buat apa bilangnya? Gak tahu buat apa. Ntar ada ya Bu, katanya Bu. Kata dia ada ya Bu. Suami saya juga. Ya saya mau gak berharap lah Pak, yang penting ya berharap gak berharap lah, mudah-mudahan rezeki. Mudah-mudahan rezeki. Itu yang Mbak Binta itu minta KTP sama kakak. Iya. Nggak tahu dijanji. Pakai seragam nggak dia? Pakai seragam. Kata dia, ntar ya Bu, ada sesuatu katanya dia Pak. Mau dikasih ntar apa, tapi nggak tahu. Iya. Ya kalau misalkan untuk keperluan syuting masih masuk akal lah. Karena kan Prabowo emang basicnya nggak pernah bisa untuk deket dengan rakyat. Lah wong dia dari brojol aja udah jadi bangsawan, mana pernah dia hidup susah dan mana tahu rasanya hidup susah sebagai rakyat kecil, ya kan? Tapi kalau misalkan disuruh syuting seolah-olah dekat dengan rakyat selama masa kampanye ini ya masih wajar aja. Oke? Apa lu? Nih yang komen kayak gini biasanya pendukung Pak Prabowo 2 periode tapi nggak menang-menang nih. Nah, sekarang bilangnya kayak gini. Sekarang gini, tunjukin apa buktinya bahwa Jokowi sudah direndahkan oleh PDIP. Apa? Justru PDIP yang selama ini bertahun-tahun nih 2 periode membela Pak Jokowi. Jokowi dihina, dibilang cebong, dibilang kodok, dibilang apa. PDIP, Megawati orang yang membela. Ini baru juga deket sama Presiden Jokowi udah merasa sok paling ngebelain, udah merasa PDIP yang merendahkan. Padahal mah ya yang merendahkan selama ini tuh siapa? Yang disono kan, yang sebelum-sebelumnya kan. Ini cuma gara-gara mau pilpres baru ini aja merasa sok paling dekat. Padahal belasan Desember 2023 lalu seorang Saifullah Fattah merilis sebuah hasil surveinya dan mengatakan bahwa pasangan Prabowo Gibran hanya mendapatkan tidak sampai 40%. Dan baru-baru ini sekitar tanggal 27 Desember itu yang dulu ya survei di berbagai macam sosial media di pemberitaan bahwa CSIS merilis sebuah hasil survei bahwa pasangan Prabowo Gibran hanya mendapatkan 43%. Itu artinya Prabowo Gibran tidak bisa memenangkan 1 putaran sebagaimana yang digembar-gemborkan oleh tim mereka. Dan beberapa hari yang lalu juga seorang Hasan Hasbi, pengamat politik yang juga pendukung setia dari Prabowo Gibran pun mengatakan hal yang demikian. Ada syarat-syarat tertentu seorang Prabowo Gibran itu bisa memenangkan 1 putaran. Dan Hasan Hasbi mengakui dan meyakini bahwa pemilih Amin, Anies, Rashid Baswedan dan juga Muhaimin Iskandar adalah pemilih yang sangat loyal
adalah pemilih yang sangat solid, sehingga sangat mungkin terbuka akan ada 2 putaran. Dan sebagaimana yang pernah saya sampaikan, bahwa pada putaran pertama ada kemungkinan Prabowo Gibran memenangkan Pilpres, namun di putaran kedua Prabowo Gibran justru akan tumbang. Saksikan saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang bukan hanya capresnya seneng joget, pendukungnya juga ikut-ikut sering joget gitu loh. Yang dikampanyekan jogetnya, bukan gagasannya. Tapi juga aku bingung juga sih kalau jadi pendukungnya Pak Prabowo mau apa gitu. Misalkan aku mau mengkampanyekan Pak Prabowo dari sisi prestasi, kan juga bingung apa prestasinya gitu. Misalkan aku mau mengajak orang, ayo milih Pak Prabowo, aku bingung prestasinya ini itu apa, itu nggak ada gitu. Bingungnya mau tak tunjukkan ke orang. Misalkan kalau mau ngomong prestasinya dulu menjadi prajurit, nanti orang-orang malah ingat di situ ada pelanggaran HAM, pada ingat itu. Misalkan kalau mau ngomong prestasinya adalah Menhan, nanti orang-orang pada inget juga nanam singkong gagal. Terus ya udah solusinya joget gitu loh. Itu juga ada toko-toko besar ikut joget kayak Pak Erick Thohir kayak itu, ya Allah. Ya Allah. Pak Zulkifli Hasan. Aduh, parah banget asli. Tapi yang jelas gini loh, masyarakat udah pada tahu gitu loh, bahwa memimpin Indonesia itu tidak cukup hanya dengan bermodalkan gemoy, itu tidak cukup. Oke? Ya, saya akan merangkum semuanya ini teman-teman, bahwa meskipun Ganjar menurut survei itu ditempatkan di posisi terendah, bahkan juga konon mengatakan bahwa Ganjar itu akan kesulitan untuk masuk putaran 2. Ya, Ganjar akan tumbang dan segala macam. Tapi realitas di lapangan itu sangat jauh berbeda. Malah relawan semakin semangat, semakin militan untuk berjuang memenangkan Ganjar di Pilpres 2024. Ya. Jadi kalau kita lihat riak-riak di atas itu, ya kayak gitu, Ganjar turun, Ganjar ceplok. Tetapi di bawah ini arus bekerja dengan sangat deras teman-teman. Dan Pak Ganjar pun tidak berhenti untuk putar di berbagai kota. Bahkan kalau kita lihat, kalau kita hitung, ya presentasi dari semua capres untuk keliling seluruh Indonesia itu paling banyak itu paslon dari 03. Kelilingnya seluruh Indonesia itu paling banyak paslon 03 teman-teman. Itulah perjuangan mereka. Meskipun semuanya meremehkan, merendahkan, tetapi kita lihat nanti di 14 Februari 2024. Ya, semoga Pilpres yang akan datang ya 2024 nanti, yang paling penting adalah Indonesia tetap damai. Ya, tetap santai dan tetap kita bermain dengan adu visi gagasan. Ya, adu visi dan gagasan. Dan juga sekali lagi yang sering saya katakan itu, lihat rekam jejaknya teman-teman. Pak Anies itu ke belakang rekam jejaknya apa? Jadi kalau kita berdebat dengan orang, tanyakan rekam jejak Pak Anies apa, rekam jejak dari Pak Ganjar itu apa, pernah bagaimana. Dan begitu juga dengan rekam jejak dari Pak Prabowo itu apa, ke belakang itu apa, prestasinya apa, dia pernah menjabat apa, terus pernah menggolkan apa, itu harus kita lihat. Jangan kita membeli kucing dalam karung teman-teman. Jangan memilih hanya berdasarkan emosional semata. Katanya orang cerdas, katanya kita itu pinter, tidak mau digobloki, dibodohi. Lihat dong rekam jejaknya, jangan ikut-ikutan doang. Ya, lihat sosoknya, lihat sejarah, rekam jejak dan lain sebagainya. Itu namanya pemilih yang cerdas, bukan hanya sekedar melu-melu tok, ikut-ikutan tok. Hanya melihat framing-framing di media. Ya, sekali lagi teman-teman, lihat rekam jejak, prestasi maupun apapun ke belakang.
itu menentukan teman-teman. Jadilah pemilih yang pinter, cerdas gitu loh. Kalian bisa baca kan, bisa melihat internet juga, bisa melihat sejarah segala macam. Dilihat, jangan asal ikut-ikutan teman, tetangga. Oh saya pilih A, B karena A, B. Tapi kalian itu kalau ditanyain prestasinya apa paslon itu, rekam jejak sejarahnya seperti apa, kalian nggak bisa jawab hanya sekedar ikut-ikutan dan mengikuti framing-framing media. Itu namanya cerdas nggak, pinter nggak ya. Jadi sekali lagi teman-teman, jangan pernah golput nanti di 14 Februari 2024, karena satu pilihan sangat menentukan untuk keberlangsungan negara ini ke depan ya. Jadi sehat selalu sampai dengan 14 Februari 2024. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.